Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Guru Bergurau. Kali ini saya sudah kedatangan bintang tamu lagi dan saya juga ditemani oleh Pak Arya. Iya. Tadi sebelum mulai podcast Pak Arya itu punya punya jargon untuk guru bergurau dengan gayanya tadi gimana Pak Arya? Mungkin bisa ditunjukin. Mantap. Mantap. Kayaknya nggak gitu tadi yang tadi. Penekannya Pak. Oke, terima kasih Pak Arya selaku spesial host di Guru Bergurau ya. Nah, Pak Arya, hari ini kita sudah kedatangan tamu lagi nih. Ini perempuan nih sekarang nih, beberapa episode laki-laki. Dari Pak Arya pernah bintang tamu. Lalu kita kontrak. Ya, kita rekrut karena di rumah cuma miara burung doang ya kan. Jadi kita ajak untuk punya kesibukan untuk bergabung di Guru Bergurau. Lalu Alhamdulillah Pak, di kontrak 3 petak Pak lumayan. Pak Fajar, Pak Daniel, dan sekarang kedatangan perempuan. Ya, mungkin bisa perkenalkan dulu nih. Ya. Oke. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irani Dian Safitri. Saya biasa dipanggil dengan Bu Rani. Saya bekerja di SMA Negeri 7 Tambun Selatan. SMA Negeri 7 Tambun Selatan. Saya tamatan Universitas Negeri Padang. Jadi saya dari Padang, Pak. Oh, Bu Rani ini dari Padang. Ini Iya. ini yang akan coba kita untuk bahas gitu. Iya. Boleh Bu Rani ya, nanti kita tanya-tanya bagaimana sih di Padang itu seperti apa gitu. Iya. Lalu bagaimana perjalanan Bu Rani nanti dari sebelum ngajar di SMA 7 itu Bu Rani kuliah di sana. Saya kuliah di sana. Oke, nanti kita coba untuk bahas dan kita kulik bareng-bareng nih gitu. Iya, oke. Bu Rani dulu tinggal di Padang. Saya tinggal di Padang. Saya ditinggal itu kalau di Padang saya kuliah ya, tapi saya itu tinggalnya itu di desanya. Di desa di daerah Sumatera Barat. Di Sumatera Barat, tepatnya itu di daerah Solo. Di daerah Solo. Iya. Solo bukannya Jawa Tengah? Itu Solo. Beda. Oh, iya, ada Solo. berarti Kakaknya berarti Solo. penekanan Solok. Solok. Gitu, Pak. Benar. Solo. Iya. Di daerah Sumatera Barat. Bu Rani lahir di sana. Saya lahir di sana. Besar di Saya besar di sana juga. Oh, besar di sana. Jadi memang dari kecil sudah di Sumatera Iya, Barat. saya dari kecil di Sumatera Barat. Saya lahir di Sumatera Barat. Saya dibesarkan di Sumatera Barat. Tapi saya numpang cari uangnya di Bekasi ya. Oh, merantau. Merantau saya. Nah, di Solok itu sebelah mananya, bagian mana dari Sumatera Barat sih Bu Rani? Solok itu di bagian mana Sumatera Barat? Ya di bagian baratnya. Di bagian baratnya, maksud saya kan ibu kota Sumatera Barat ini kan Padang. Oh ya, benar. Itu ya bisa digambarkan sedikit lah gitu. Dari Padang itu untuk ke Solok itu perjalanannya Oh, jadi berapa gini, jauh? kalau seandainya ini ya, kalau saya pulang kampung, kalau saya naik pesawat, dari sini saya harus ke Soekarno-Hatta. Ya. Dari Soekarno-Hatta, saya harus ke bandara Minangkabau. Minangkabau dulu. Dari bandara Minangkabau, saya harus transit lagi ke ada mobil atau bus ya namanya, transit ke sana lagi, terus barulah nyampe kampung saya tuh. Dari pedalaman. bandara Minangkabau itu untuk ke Solok berapa jam Bu Rani? 2 jam. 2 jam. Iya. Oh, nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh. Kayak istilahnya kalau dari kita Tambun ke inilah Pak Arya ke Cikarang ya. Tapi muter dulu lewat Bulak Kapal baru Bisa ke Pak, Cikarang. lewat Sukatani, lewat Pasar Bancong, lewat Tanah Ungkuk. Baru Muter itu mah Pak. Iya, muter lah. Nah, kehidupan Bu Rani dulu itu di kampung itu seperti apa dari kecilnya itu gitu? Ya kalau diceritakan ya Pak, kalau kehidupan saya di kampung tuh ada sedihnya. Nah, gitu kan. ini. Sedihnya Ini, itu gimana ini. ya? Saya juga ngerasain yang namanya itu saya nanam padi. Saya juga bantu orang tua saya bertani, bersawah, tetapi saya juga masuk listrik ke kampung saya itu sangat lama. Tahun berapa Bu Rani? Waktu saya 1 SMA baru ada listrik. SMA baru ada listrik di daerah Saya. Solok. Berarti Iya. kurang lebih tahun 2008 ada ya? Baru Bu ada Rani karena kelahiran memang saya tahun 92 sih, tapi 92. muda. SMA kelas Saya muda. Kelas 1 bener berarti pada ya 2008 ya? Ya. Ya 2008 gitu. Dan ini memang juga bisa istilahnya bisa jadi apa ya?
bisa jadi gambaran ternyata di daerah Sumatera Barat pun di 2008 itu baru masuk listrik gitu ya. Berarti kan daerah tertinggal, Pak. Daerah tertinggal. Bener. Bukan Tapi daerah enggak. tertinggal mungkin saja. Mungkin. Bukan tertinggal ya, tetapi mungkin saja apa ya? Nih, Bu. Dibilang tertinggal enggak sih, Pak? Saya juga nggak mau daerah saya dibilang tertinggal. Kalau listrik telat namanya apa? Belum bayar. Belum bayar. Berarti itu sekampung belum bayar. Kayaknya saya belum bayar, maksudnya ini jadi pertanyaan buat saya. Ah. Jadi terbenak saya itu kayak nging gitu. Itu apa? Ingin mengutarakan gitu. Oh, apa nih? Jadi Bapak bilang saya belum telat bayar listrik. Kan di Sumatera Barat ingin membaratkan berarti bukan mengutarakan. Bukan Sumatera Barat, mungkin di daerah saya termasuk daerah-daerah yang masih Daerah-daerah terisolir Solo. gitu ya. Oh, terisolir. Berarti kan sudahlah. Nah, sudahlah, jangan dibahas kalau masalah itu. Nah, balik lagi nih Bu Rani ya. Iya. Di bagaimana bisa ceritain sedikit nggak gambaran gimana sih dulu masa-masa SMA-nya Bu Rani di Solok itu gitu. Oh. Apakah memang sekarang Bu Rani jadi guru, apakah memang kapan sudah punya pikiran bahwa Bu Rani itu udahlah jadi guru gitu atau memang sudah ya udah jadi guru ini cita-cita saya gitu. Kapan mulai terpikirkan itu Bu Rani? Saya terpikirkan menjadi guru itu waktu saya zaman SMP. Zaman SMP. Iya. Kenapa? Pengen Jadi jadi guru. kenapa saya pengen jadi guru? Kayaknya marah-marahin anak itu enak. Aduh. Gitu. Agak serem juga coy. Berarti anak-anak datang ke sekolah cuma buat Tetapi sebenarnya dimarah-marahin. bukan itu, bukan Wah, itu. ya. Itu hanya cuma canda atau Canda, gurauan ya. kiasan. Kiasan. Sebenarnya tujuan saya menjadi guru itu satu, yaitu untuk menjadikan anak-anak itu bagaimana itu yang berkualitas, yang mempunyai karakter yang kuat, terus terutama adalah memberikan kemampuan atau memberikan hal yang terbaik untuk mereka di masa depan mereka. Itu sih. Karena memang Karena salah satu pekerjaan yang sangat mulia jadi guru itu, Pak. Saya sepakat. Iya. Kalau saya sih gitu. enggak tar dulu, Pak Arya sepakat ini karena Pak Arya juga guru. Oh gitu. Kita senasib sepenanggungan. Oh, benar. Gitu. Kalau dia susah, Pak, dia doang yang susah, saya emang enggak gitu. Mudah-mudahan nasib-nasib guru-guru di Indonesia ke depannya lebih baik. Amin. Iya, Ya Allah, amin. amin. Jadi memang bahwa Bu Rani itu pengen jadi guru itu ya dari SMP gitu Bu Rani. Iya, ya. jadi SMP dan kebetulan saya SMA itu sebenarnya saya dapat jurusannya IPA. IPA. Tetapi ketika itu saya minta ke guru BK ya. Minta ke Saya guru dong. BK. Bukan Bapak dong. Minta ke guru BK, saya ingin IPS karena memang saya pengen jadi guru sejarah. Guru sejarah. Iya. Apa yang melatar belakangi Bu Rani untuk jadi guru sejarah? Gini Pak, kata orang sejarah itu kan hanya membahas masa lalu, tetapi sebenarnya sejarah itu tidak. Jadi Sejarah itu membahas dari masa lalu ke masa kini dan ke masa yang akan datang. Gitu. karena hakikatnya masa lalu itu bukan untuk dikenang, tapi Enggak. dijadikan sebagai guru yang paling berharga. Iya. karena pengalaman. Walaupun saya punya mantan, masa lalu nggak bakal saya ingat. Wow. Kita berbicara mantan. Langsung belok ini mantan dasarnya, nih. Iya. hot Iya. panas. Ah. Nih, kita berbicara mantan. Mulai pacaran itu sejak usia berapa sih, Bu? Ya. Dan duduk di jenjang apa? Ini nih, seru Aduh, nih. saya kalau dibilang mulai pacaran dari mana? Saya itu pernah jatuh cinta ya waktu zaman SMA baru saya pernah jatuh cinta. Tetapi ya begitu cuma jatuh cinta doang. Oh, itu namanya cinta-cinta tit gitu. Ya, Boleh, cinta-cinta boleh monyet sebutin. gitu. Itu Bapak di ini ntar di apa namanya? Tadi udah disensor disebutin lagi. Nggak apa-apa, makna cinta monyet itu bukan berarti kasar, Pak. Iya. Ya, konotasi. Oh, konotasi. Konotasi. Jadi dulu awalnya di SMA gitu Bu Rani ya, manusiawi ya. Manusiawi benar. Itu awalnya siapa yang deketin Bu Rani? Hah? Yang deketin Dulu siapa? itu saya sukanya sama kakak kelas saya. Wow, pengagum rahasia, Iya. Pak. Tetapi kakak kelas saya itu ternyata udah punya pacar. Jadi orang ke 10. Tapi nggak mungkin juga dia suka sama saya kali Pak. Cuma saya yang mengagumi. Oh, pengagum rahasia. Itu wajar. Wajar gitu. Ya, Bu Rani juga istilahnya, dan kenapa nih Bu Rani nih? Bu Rani kan dari Padang gitu kan. Kenapa nggak coba untuk ngajar di Padang? Kenapa merantau ke Bekasi? Alasannya apa, Bu? Alasan saya merantau ke Bekasi yang pertama itu sebenarnya saya itu dengan orang tua saya kan memang orang tua saya itu memang menetap di sini, cari uang di sini ya. Tujuan saya merantau ke Jakarta itu atau ke Bekasi, mengadu nasib di Bekasi karena di sana salah satunya saya itu ingin melihat bagaimana sih
keadaan lingkungan kerja di sini gitu. Membuka jendela. Ternyata dunia itu luas. Satu lagi saya pengen move on dari mantan saya sih, makanya saya pindah ke sini. Jadi alasannya dari Padang ke Bekasi itu pengen move on. Emang cintanya senikmat rendang, iya. Berbicara Tidak rendang, juga. kita ngomongin rendang. Tidak juga. Bener sih Bu, kalau rendang itu sekarang sudah masuk makanan terzat di dunia ya. Iya benar. Kita udah sudah sampai berbicara Malaysia. dunia Iya. nih. Jadi rendang itu merupakan makanan yang sangat terpopuler ya. Dimanapun bapak pergi pasti ada rendang. Pasti ada rendang. Sejarah rendang. Sejarah rendang. sejarah Iya. rendang. Ada. Nih yang tukang makan nih. Iya. Sedikit ngebuka buat teman-teman semua Iya. gitu ya. Mungkin selama ini kita sering beli di rumah makan Padang, tapi kita paling nggak sedikit ngebuka wawasan kita sejarah rendang itu dari mana sih gitu. Asal muasal dari rendang itu ya dari Padang, Pak. Dari Padang. Iya. Kenapa bisa dinamain rendang? Karena apa ya? Apakah ada arti tersendiri gitu nggak Bu? Kalau Rendang arti itu? tersendiri sih saya kurang paham ya Pak, karena saya memang kalau tentang adat istiadat memang belum paham banget. Tapi kalau kata orang tua saya dari zaman dulu itu sudah ada, karena di Padang itu kan banyak kelapa, jadi bikin lauknya diolah ya, diolah dengan gitu, dimanfaatkan dimanfaatkan. gitu. Tetapi banyak rendang itu sekarang sudah sampai Malaysia, sudah dunia internasional ya Pak Sempat ya. diklaim gitu. Sempat diklaim sama Malaysia itu bahwa rendang itu asalnya dari negara tetangga. Iya, Sebelum benar. sampai akhirnya benar-benar diakui bahwa rendang itu asalnya dari Indonesia. Iya. Warisan kuliner, Pak. Iya, Warisan kuliner Indonesia yang Indonesia. negara lain nggak punya gitu kan ya. Oke, sedikit nih Bu Rani nih. Iya. Coba tadi menyinggung masalah adat istiadat. Iya. Kalau boleh ceritain nggak adat apa yang di kampung Burani itu di Solok itu yang kan Burani sekarang pandemi dong. 2 Iya, tahun benar, nggak pulang benar. kampung Iya, dong. benar banget. Semenjak saya nikah saya nggak Iya, pulang kampung. semenjak Burani nikah, Iya. Burani belum pulang kampung lagi. Iya, benar. Adat istiadat apa atau kultur apa yang sekiranya Burani itu kangenin gitu ya? Kultur yang paling saya kangenin dari Padang itu ada istiadatnya itu ketika makan bersama. Satu. Gimana makan bersama di sana? Kalau di sana itu misalnya ya, kalau kita itu ada acara, jadi kalau kita ada acara yang dulu untuk mencuci tangan itu tidak boleh kita makan bersama di rumah gadang atau gimana, ada acara adat. Yang cuci tangan itu nggak boleh kita duluan, tetapi harus datuk kita duluan, barulah kita ngikutin gitu. Jadi tidak seenaknya aja. Terus satu kultur apa yang saya kangen dari di Padang itu adalah rasa kegotoroyongannya juga, kebersamaan juga. Terus yang ketiga adalah ada istiadat kalau kita misalnya pesta di daerah sini kan tidak ada yang namanya malam bainai atau bagaimana. Malam bainai itu apa Burani? Malam bainai itu kita masang-masang henna di sini nih Pak. Merias diri. Merias diri. Tapi ada orang-orang tertentu yang melaksanakan hanya itu melakukan ya. itu. Contohnya kayak siapa nih orang-orang tertentunya? Ya orang-orang tertentu itu contohnya dari orang-orang yang memang banyak duitnya tuh Oh, berarti dilihat dari tingkatan kasta ya. Iya. Tapi sebenarnya kita juga bisa, tetapi ada yang sudah terhilangkan Gitu. Ya seiring dengan perkembangan zaman ya Bu Rani. Iya. Tapi paling tidak di sana pun sudah adat istiadat itu sudah mulai dikenal banyak orang. banyak orang sampai sekarang pun Minangkabau itu semua kalau saya lihat sekarang itu ada sebuah pulau namanya Pulau Mande. Pulau Mande. Iya gitu, sedikit Mande, itu Mande, ya. gitu. Pulau Mande di daerah Tarusan itu di dekat kampung saya, itu merupakan pulaunya sangat indah. Lautnya indah dan itu merupakan sebuah objek wisata yang memang sekarang termasuk bisa mendunia lah. Lagi rame dan potensi ya. Iya, dengan rame potensi. Sebenarnya Padang juga pariwisata juga sih Pak. Ya, siap. Dalam artian memang sebenarnya bahwa setiap daerah di Indonesia itu punya ya inilah keunikan negara Indonesia itu banyak kultur, banyak budaya, Banyak budaya, adat, iya. sehingga memang sebenarnya negara kita ini adalah kaya akan segalanya, Iya, gitu. benar. Terutama dari segi sumber daya alamnya pun, dari segi pariwisatanya pun kita pun sangat-sangat potensial. Iya, Bukan benar. cuma Bali. Di Padang pun yang tadi Bu Rani bilang ada yang namanya Pulau Mande, Iya. yang itu bisa berpotensi untuk pariwisata internasional. Iya, pariwisata internasional. Oke Bu Rani, terima kasih nih Bu Rani ya untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan next kesempatan ini sedikit ya. Bu Rani punya rumah masakan Padang ya? Iya, saya punya rumah masakan Padang. Nanti kapan-kapan teman-teman guru bergurau kita datangin rumah Bu Rani untuk makan boleh, di sana boleh, gitu ya Bu ya, Rani kita ya. boleh makan di sana. Oke. Boleh, rumah makan Sukoma nanti namanya. Di mana tuh, boleh Bu Rani? di Graha Prima Lama Blok F. Blok F. Nah, buat teman-teman guru bergurau yang menyaksikan video ini boleh langsung dibeli itu ya rumah makan Padang Bu Rani di Blok F Graha Prima Lama. Iya. Nanti kita main Pak Arya. Gratis ST. Gratis ST kalau mau Oke, lah. siap.
Terima kasih Bu Rani pada Oke. kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin, alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lupa Bu Rani punya medsos? Oh, punya Ya, boleh diinin Bu Rani. Rani Tanjuang. Rani Tanjuang. Iya. Ya, Instagramnya Bu Rani ya. Iya, jadi Rani bisa. Tanjuang. Jadi bisa di @Rani Di Tanjuang, add, di iya, like betul. boleh. Yes. Tapi jarang-jarang upload foto karena saya nggak suka yang kayak gitu. Iya. Tapi kalau ngeluh di Facebook suka. Kalau ngeluh di Facebook saya nggak suka gitu. iya, Karena iya. mendingan saya ngeluh daripada saya. Kalau bagi saya itu biarkanlah orang berkata apa, sesuka orang sesuka orang, bagaimanapun orang itu menilai, yang penting diri kita sendiri. Tuh. Kesuksesan itu bukan tanpa orang lain, tapi diri kita yang membentuk. Ini gue demen nih kayak Iya. gini. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, jangan sampai kita lengah di tengah-tengah pandemi ini. Salam guru bergurau. Bergurau. Terima kasih.